Saya sudah tidak lagi menjadi pengacara dan kuasa hukumnya Agus Salim. Rasanya ya ada dua hal ya. Pertama, saya tidak sejalan dengan Farhad Abbas ya. Saya udah mau keluar, Wawa menahan-nahan, Pak tolong, bahkan Agus pun sempat bilang jangan. Dari Bang RD sendiri yang 5 miliar nih gue bisa menjadain Novi, itu gimana tuh Bang? Sempat dibahas ya, Bang? kemarin sempat dibahas. Dia langsung tergerak hati saya. Saya punya apartemen kosong, nganggur di daerah Tangerang. Saya bilang, Bang C, ya udah kita atur arrange. Saya mau kasih apartemen itu nilainya sekitar 200-300 juta tipe studio. Saya bilang. Nah, saya Delau meminta maaf kepada saudara saya. Gak usah minta maaf, abangku. Siap, gimana? Abang sebelum minta maaf itu, saya sudah selalu memaafkan. Hati-hati kalau masuk TV lawan Farhad Abbas ya. Farhad Abbas ini pembela kaum yang lemah. Kalau kalian lawan saya, nanti terbalik-balik kalian fitnah-fitnah klien saya, nanti yang lemah kalian gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan malam hari ini kita masih membahas terkait kasus Agus ya. Dan katanya pengacara dari Agus satu persatu mengundurkan diri. Salah satunya ada Bapak Zainuddin ya. Nah ini videonya teman-teman, kita tonton ya. Nah ini ya, mantan pengacara Agus Zainuddin membongkar semua kompor, niatan mediasi malah dikomporin. Nah ini pasti seru. Gimana tanggapannya ya? Dan alasannya apa Bapak Zainuddin ini mengundurkan diri dari pengacara Agus? Berikut ini informasinya. Saya sudah tidak lagi menjadi pengacara dan kuasa hukumnya Agus Salim. Merdeka. Alasannya ya ada dua hal ya. Pertama, saya tidak sejalan dengan Farhad Abbas ya. Sejak awal saya lebih mengedepankan mediasi ya. Namun Farhad Abbas dengan sendirinya ya langsung membuat laporan di Polda ya, seperti itu ya. Dan selain itu juga banyak dalam proses penanganan itu ya, kita sebagai tim tapi berasa dalam kerajaan. Jadi segala sesuatunya kita harus ikut titah dan perintah raja. Kita ini lawyer, kita ini advokat, profesi kita sama ya. Walaupun dia lebih terkenal, dia belum tentu ilmunya mungkin tinggian saya. Seperti itu ya enggak. Jadi kita sebagai lawyer tidak bisa diatur-atur. Kalau dia mengaku sebagai ketua tim, gua merasa saya merasa menghargai dia karena saya adalah posisinya sebagai partner yang mengajak dia. Kalau yang lain silahkan, lu mengaku sebagai ketua. Kalau saya ya sebagai sahabat, sebagai partner kerja, seperti itu gitu. Terhitung kapan Bang, Abang mengundurkan diri Bang? Tanggal 31 Oktober. 31 Oktober ya, artinya Tapi tadi dari keterangan Agus katanya ya beliau abang bekerja tidak profesional nih. Nah, gimana tuh Bang? Dibilang tidak profesional. Wah, itu haknya Agus ya. Saya punya videonya bagaimana Agus memohon-mohon meminta saya 1 hari sebelumnya dan itu dibuktikan Wawa dan keluarganya. Bahkan saat saya memberikan kuasa terkait mediasi dengan diperantari oleh Bang John, itu keluarga melihat loh. Hari pertama dia ngomong seperti itu, hari keduanya dia beda. Dia ternyata ngadu ke Farhad kan. Kalau masalah etika profesional silahkan aja, Anda siapa? Seperti itu gitu loh. Ya, yang jelas yang tidak punya etika itu Anda gitu loh. Ya enggak? Seperti itu, Anda ditolong orang yang dengan tulus malah mentung. Jadi apa yang dikatakan Novi itu sudah jelas gitu loh. Ini orang meskipun udah seperti ini gitu loh, ditolong itu masih tidak rasa ada terasa terima kasih. Buktinya Wawa ya dan keluarga. Coba masih matu saya udah mau keluar, Wawa menahan-nahan, Pak tolong, bahkan Agus pun sempat bilang jangan. Sampai telepon Bang Farhad, saya bilang saya keluar hari ini. Ya, saya nggak dusta bicara. Telepon Farhad, saya bilang kita adalah partner kerja dan kita sama-sama advokat. Saya bilang
awalnya ini adalah kasus saya. Begitu kesini lo mau ninggalin gue, ya udah bawa. Saya bilang begitu, ya. Terus Farhad bilang, udahlah bang, gini kan. Ya udah, akhirnya clear tuh minggu lalu, ya. Akhirnya saya nggak jadi keluar kan. Nah, terakhir pada saat saya memberikan statement terkait Bang John, ya, dan bertemu Bang John, saya dianggap di grup katanya juru bicaranya Bang John, omon-omon, ya. Bahkan dia sebut yang ikut Bang John itu ada di sampah, nanti dia nggak dapat apa-apa. Ada chatnya. Habis itu saya dikeluarin, ya. Tidak ubahnya hari ini pun dengan RD Lau pun sudah dikeluarkan. Dan itu cara-cara orang yang otoriter. Baru dalam ruang lingkup tim kerja advokat aja sudah seperti itu. Makanya saya bilang kita dalam tim sebuah advokat menangani kasus tapi berasa seperti dalam kerajaan. Itu yang membuat tim tidak nyaman. Intinya tim Farhad Abbas rungkat, ya, kongsi pecah seperti itu. Bang, berarti bisa dikatakan Abang dan Farhad ini punya visi misi yang beda Bang ya dalam kasus Novi Pratiwi ini. Kalau Farhad ingin melaporkan, Abang ingin mendamaikan Bang ya? Betul, ya. Jadi jangan dibilang dua kaki. Nggak ada ya, saya tidak mendapatkan apa-apa. Seperti itu gitu loh. Jadi itu yang alibi mereka, pembelaan mereka, ya, seperti itu gitu loh. Saya punya fakta dan bukti yang ada, ya, seperti itu. Jadi perlu saya jelaskan bahwa laporan-laporan itu juga tidak minta pertimbangan dari kita. Bang, maksudnya bukti itu bukti kalau tentang donasi yang digunakan Agus apa bukan Bang? Ya, bukti apapun ya, terkait percakapan pada saat saya menyerahkan kuasa pun ada. Bahkan sehari sebelumnya pun ada. Kita rekam. Karena saya sanksi dengan orang ini gitu loh. Paham nggak? Orang ini pandai bicara dan tidak bisa dipegang omongannya. Ya nggak? Nah teman-teman, itulah tadi keterangan dari Bapak Zainuddin terkait dirinya mengundurkan diri dari pengacara Agus. Katanya Bapak Zainuddin tidak sejalan dengan Farhad Abbas. Kemungkinan ada yang lain ya. Kemungkinan Bapak Zainuddin ini sudah tidak tahan ya dengan keluarga Agus, jadinya dia mengundurkan diri. Nah teman-teman, setelah ini kita akan melihat tanggapan dari Bang John LBF. Tanggapan John LBF tentang banyak pengacara Agus yang mundur. Salah satunya Bang Zainuddin. Ini yang terjadi kepada Zainuddin dan RD Lau. Seperti apa videonya, kita tonton bersama-sama. Punya cukup banyak pengalaman juga, dan saya malah kita berbincang untuk opportunity ke depan. Insya Allah saya akan ada kolaborasi di bidang hukum ya, di bidang hukum dengan Bang RD Lau dan juga Bang Zainuddin. Bang Zainuddin itu saya sangat takjub pertama kali ketemu beliau, ngobrol-ngobrol dengan Bang Zainuddin. Ini orang pemahaman hukumnya sangat luar biasa, ya kan. Komunikasi skillnya juga sangat luar biasa. Kalau saya saya ini pengusaha, saya ini entrepreneur. Apa yang bisa jadi opportunity ya kita jajaki, dan kita insya Allah sih pertemuan dari awal mungkin perseteruan, dari awal mungkin gontok-gontokan di medsos, endingnya kita akan malah justru akan menjadi sinergi yang bisa. Pertama, visi kita adalah untuk bagaimana kontribusi buat masyarakat, karena kita lihat di negara kita ini masih banyak ketimpangan dalam hal proses hukum. Jadi, dan saya kira saya harus merangkul banyak pihak untuk yang memang punya nawa itu, visi misinya yang sama, untuk bagaimana kita bisa berkontribusi untuk masyarakat lebih luas lagi. Dan itu saya lihat ada di sosoknya Bang Zainuddin dan Bang RD Lau, karena dua orang ini dalam bukti mereka mengawal proses di mendampingi kuasa sebagai kuasa hukumnya Agus, tulus pastinya, ya kan, benar-benar totalitas dalam membela klien dan lain-lain gitu kan. Nah, saya pikir itu sesuatu hal yang sangat baik untuk bisa saya ajak sinergi untuk bikin sesuatu yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Termasuk tantangan dari Bang RD sendiri yang 5 miliar nih, gue bisa menjadain Novi. Itu gimana tuh Bang? Sempat dibahas ya? Kemarin sempat dibahas. Jadi beliau sampaikan, ya intinya sih dengan kalimat maaf yang beliau sampaikan itu
saya kira sudah menggugurkan semua apa yang sudah distatementkan, tantangan-tantangan apa-apa dan lain-lain. Itu saya orang yang sangat melihat segala sesuatu itu secara komprehensif. Jadi kalimat maaf yang dia utarakan ini, mengucapkan maaf itu adalah sesuatu yang mulia gitu. Nah teman-teman, itulah tadi tanggapan dari Bang John LBF ya. Dia baik sekali ya. Tak hanya baik dengan Agus, dia baik dengan pengacara Agus yang saat ini mengundurkan diri. Nah ini ya, John LBF akan jadikan Zainuddin SH dan RD Law sebagai tim inti. Wow, ini sangat luar biasa. Coba kita tonton videonya bersama-sama. Nanti lah, tunggulah, saya akan bikin sesuatu yang luar biasa, yang pastinya di bidang hukum untuk ngebantu masyarakat banyak gitu. Dan Bang Zainuddin serta Bang RD Law ini akan saya jadikan tim inti. Bang Zainuddin itu saya sangat takjub pertama kali ketemu beliau, ngobrol-ngobrol dengan Bang Zainuddin. Ini orang pemahaman hukumnya sangat luar biasa, ya kan. Komunikasi skillnya juga sangat luar biasa. Kalau saya ini pengusaha, saya ini entrepreneur. Apa yang bisa jadi opportunity ya kita jajaki, dan kita insya Allah sih kita adalah untuk bagaimana kontribusi buat masyarakat, karena kita lihat di negara kita ini masih banyak ketimpangan dalam hal proses hukum. Jadi dan saya kira saya harus merangkul banyak pihak untuk yang memang punya nawaitu visi misinya yang sama untuk bagaimana kita bisa berkontribusi untuk masyarakat lebih luas lagi. Dan itu saya lihat ada di sosoknya Bang Zainuddin. Abang J ini jujur ya, saya demi Allah saya bersaksi, ini orang baik banget. Beliau sampaikan ke saya, Bang John harus ketemu Agus ya, karena kondisinya Agus sih ya menurut pandangannya Bang J ya, yang disampaikan ke saya cukup memprihatinkan. Dia tempat tinggal aja tuh nggak ada Bang. Dia ini orang asli dari Aceh. Di sini dia yang saya dengar dari Bang J numpang di rumahnya seseorang yang Wawa bahasa saya di situ. Saya langsung tergerak hati saya. Saya punya apartemen kosong nganggur di daerah Tangerang. Saya bilang, Bang J, ya udah kita atur arrange. Saya mau kasih apartemen itu nilainya sekitar 200-300 juta tipe studio saya bilang. Nah, cuman belakangan ya banyak masukan juga gitu kan. Akhirnya saya pending dulu. Ya, saya pending dulu karena saya dapat info pertama kan dari Bang J. Nah, Bang J menyarankan nanti dulu Bang John. Ya sudah, saya ikut arahan Bang J. Karena kan saya dapat info, jadi harus dipahamin ya. Saya dapat info dari orang A. Saya punya niat ngomong ke orang A. Nah, terus setelah saya verifikasi lagi, saya tanyakan gimana? Nanti dulu Bang, pending dulu. Saya kan bisa apa? Nah teman-teman, ini yang sangat menarik ya dari perkataan Bang John LBF. Bang John LBF sudah berniat berikan Agus apartemen. Wow, luar biasa ya Bang John ya. Senilai harga 200 sampai 300 ya. Ayo Gus, merapat ke Bang John ya, karena dia baik sekali ya. Coba kita tonton video selanjutnya. Saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Upi, saya berhenti jadi lawyer. Nah teman-teman, kemarin kan sempat memanas ya tantangan RD Law pada John LBF ya. Saya kira ini beneran, ternyata kita di prank ya. Ujung-ujungnya RD Law meminta maaf kepada Bang John LBF ya. Ini sangat lucu sekali ya kasus ini ya. Coba kita lihat gimana permintaan maaf. Apakah permintaan maaf dari RD Law dimaafkan oleh Bang John LBF? Kita tonton videonya bersama-sama. Atas izin Allah, hari ini saya dipertemukan dengan saudara John LBF di Jakarta, dan alhamdulillah pertemuan hari ini lumayan cukup hangat. Jadi tujuannya kami bertemu adalah saya kemarin sempat memanas di media sosial terkait RD Law menyampaikan nama beliau. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam, saya RD Law meminta maaf kepada saudara saya. Gak usah minta maaf abangku. Siap, gimana? Abang sebelum minta maaf itu saya sudah selalu memaafkan. Siap. Apalagi saya belajar banyak dalam Islam ini,
agama Islam ini kita harus mengutamakan perdamaian, mengutamakan tabayun. Tak kenal maka tak sayang. Jadi damai itu indah. permintaan maaf abang sudah saya maafkan sebelum abang minta maaf. Luar biasa. Karena saya kira tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal begini kan kita jadi saling mengenal, jadi bisa hubungan baik dan lain-lain, ya kan. Mungkin kemarin saya juga ada singgung-singgung abang, saya juga minta maaf. Ya kan? Sabar. Karena mungkin kesalahpahaman saja, ya kan. Tujuan kita sebetulnya sama-sama baik lah. Nggak ada orang punya tujuan yang nggak baik. Betul. Ya kan. Jadi Bang RD Lau hari ini ketemu dengan saya, kita berbincang hangat lah intinya. Ya apa yang disampaikan di media kemarin-kemarin itu ya sifatnya hanya kesalahpahaman. Ya tadi yang Bang RD sampaikan. Ya jadi intinya adalah kami sebagai orang yang dikenal juga oleh masyarakat, saya khususnya, Bang RD juga, kita harus mencontohkan yang baik ke masyarakat, ya kan, supaya masyarakat juga bisa mengambil hal positif bahwa ya kita mungkin boleh ada berseberangan, kesalahpahaman, tapi kalau orang sudah minta maaf, ya harus kita maafkan. Dan jangan lupa, orang minta maaf tuh belum tentu bersalah 100%. Mungkin kita juga ada sesuatu yang membuat orang juga jadi ketersinggungan dan lain-lain. Makanya saya sampaikan juga, kesalahpahaman ini kita akhiri. Dan insya Allah malah kita bisa kolaborasi, sinergi. Apa yang bisa kita sinergikan untuk mungkin bisa membantu masyarakat lebih banyak lagi. Amin. Insya Allah kan? Betul, insya Allah. Bisa kan? Oke, kita tos dulu. Permintaan maaf apa saya terima? Mungkin ada, ya katanya kan hasil medical check up Novi juga bersih, nggak mungkin narkoba. Nggak ada urusan itu. Iya. Nggak ada urusan dia. Kenapa gunanya gue? Enggak, maksudnya kan ada simpang siur melebar kemana-mana, Ya, jadi ke situ. cuma yang saya lihat ada informasi. Tapi teman itu yang menantang apa perlu kita bongkar. Tidak ada yang menuduh dia. Luruskan. Kalau dia menuduh juga, ya tinggal dites saja. Bukan hanya pergi tes anak tes saja rambutnya, kukunya, selesai kan. Kalau nggak benar ya proses hukum. Tapi kalau tiba-tiba ada, nanti kan bahaya. Karena narkoba pasti ketahuan. Oke. Pesannya apa Bang untuk Novi sama praktisi hukum yang membelanya? Pesan saya, hati-hati kau masuk TV lawan Farhad Abbas ya. Farhad Abbas ini pembela kaum yang lemah. Kalau kalian lawan saya, nanti terbalik-balik kalian fitnah-fitnah klien saya, nanti yang lemah kalian gitu. Semakin kalian mengecilkan Agus, kalian semakin kecil. Jadi kalau emang yang gue pikirin, ya memang lu gak punya pikiran, ya. Untuk Agus apa Bang? Untuk Agus, tenang Gus. Anggap aja Farhad Abbas ini adalah matamu. Mereka itu cuma mata-mata yang mungkin gak dibayar, dibarah dia. Cemburu Agus banyak uang. Nah teman-teman, itulah tadi seputar update kasus Agus di malam hari ini ya. Tadi ada statement dari Bang John ya, tanggapan Bang John terkait mundurnya pengacara Agus satu persatu ya. Bahkan tadi juga ada statement dari RD Lau ya, yang minta maaf kepada Bang John LBF. Dan di sini saya respect dengan video Bang John yang ini ya. Bang John LBF sudah berniat berikan Agus apartemen. Nah, luar biasa ya. Luar biasa, baik sekali ini Bang John ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman mempunyai komentar terkait video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.